Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Munif Nur Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan materi ketenagakerjaan, submateri, konsep ketenagakerjaan, dan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan ketenagakerjaan? Pengertian ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Konsep ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi. Artinya, mereka secara potensial mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan cara menghasilkan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk baik perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif yang berumur antara 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Jadi, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja. Yang ketiga, kesempatan kerja. Kesempatan kerja meliputi kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Semakin banyak orang yang bekerja, berarti semakin luas kesempatan kerja. Kemudian yang terakhir, pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mendapat pekerjaan, yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu bekerja. Mereka adalah orang-orang yang tidak bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, atau tidak lagi mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang kedua, mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Yang keempat, pengangguran. Yang kelima, kurang sesuainya kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaannya. Yang keenam, rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja. Yang ketujuh, kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Yang kedelapan, waktu kerja yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Yang kesembilan, hubungan kerja yang kurang harmonis. Dan yang terakhir, kesejahteraan dan kesehatan pekerja yang belum diperhatikan secara optimal. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Yang pertama, memperluas kesempatan kerja. Yang kedua, mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja. Yang ketiga, membatasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kualitas angkatan kerja. Yang kelima, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang keenam, menetapkan kebijakan pengupahan. Yang ketujuh, meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja. Yang kedelapan, menetapkan waktu kerja. Dan yang kesembilan, menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan pekerja dan keluarganya. Peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, memperbaiki kualitas pendidikan. Pendidikan berfungsi membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Yang kedua, peningkatan kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditujukan untuk menciptakan manusia Indonesia yang sehat dan produktif. Yang ketiga, pengembangan karyawan. Karyawan merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan produksi perusahaan. Dan yang terakhir, peningkatan jaminan kesehatan dalam kesehatan kerja. Peningkatan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan dengan
penyediaan alat perlengkapan keamanan kerja yang memadai seperti helm pelindung, masker, serta asuransi kesehatan bagi karyawan. Sekian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.